Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firdaus di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SKD. Oke, di pertemuan kali ini kita lanjut lagi materinya, yaitu pembahasan mesin pencari atau search engine. Oke, di slide yang kedua, nah di sini adalah contoh daripada mesin pencari, ada search engine ya. Di sini ada Google, kemudian ada Yahoo, ada Bing, ada Baidu, ada SK dan lain-lainnya. Nah dulu memang kalau zamannya Pak Firdaus, saya masih pakai Yahoo ya. Jadi Yahoo terkenal ya. Waktu itu masih banyak orang menggunakan Yahoo untuk search engine, untuk pencarian informasi. Nah cuma beberapa dekade ini ya Google sekarang lebih mendominasi ya. Jadi lebih banyak sekarang Google. Makanya banyak orang kalau mau cari apa-apa nyebutnya kembang Google aja gitu ya. Karena memang Google bisa menyediakan macam-macam informasi ya di internet ya. Nah ini adalah daripada mesin pencari ya. Nah biasanya pada pakai Google, Bing dan Yahoo untuk optimasi daripada website yang kebetulan pada bisa membuat website. Jadi saya menggunakan Google, Bing dan Yahoo ya untuk search engine-nya. Oke, selanjutnya untuk software ya, untuk software browser di sini banyak sekali ya software browser. Di sini ada Mozilla Firefox ya, pemain lama dia juga. Kemudian ada Google Chrome ya. Kemudian ada Opera, Internet Explorer dan lain-lainnya. Jadi banyak ya untuk software browser. Nah, software browser ini biasanya harus kita download dulu di internet ya, kemudian kita install ya. Nah, nanti baru bisa kita browser atau googling atau mencari data lewat software browser ini. Nah biasa yang pada gunakan, biasa saya pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Ini kebetulan ini gratis ya. Jadi kalau kita misalnya saya ketikkan di sini misalnya kalau belum punya software browsernya, kita bisa ketikkan di sini misalnya Mozilla Firefox ya. Ketik aja di depannya download Mozilla Firefox ya. Nanti Mozilla Firefox. Nah, nanti di sini ya sudah disediakan ya di sini ya nanti. Nah, silakan nanti kalau mau download software Mozilla Firefox. Nah, biasanya pada saat kita install komputer itu software web browsernya belum ada ya. Paling masih pakai Internet Explorer ya. Internet Explorer ya, kalau pakai Windows 7 pakai Internet Explorer atau pakai Windows 10 juga pakai Internet Explorer kalau salah. Nah itu kita download aja nanti ya. Nah itu kalau kita mau download nanti Mozilla Firefox ya. Kalau mau download misalnya download, kata kuncinya download ya, download Google Chrome ya. Ini tinggal kita klik aja. Kemudian nanti di sini kita bawa ke browser Google Chrome. Nanti kita tinggal download aja ya, kita unduh ya, nanti tinggal kita bisa pakai untuk browsing atau browser. Oke, nah ini adalah softwarenya banyak ya, pada biasa pakai ini ya, Mozilla Firefox, Google Chrome ya, pakai Opera Mini ya, dan masih banyak lainnya software browsernya ya. Oke, nah sekarang kita belajar apa itu mesin pencari atau search engine ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, search engine adalah salah satu halaman website ya, halaman website yang dimana di halaman website itu bisa berupa teks, video, gambar yang dikumpulkan dalam satu internet ya. Nah biasanya kalau kita lo ketik aja lah, kamu ketik aja www atau www, nanti cari apa yang mau dicari gitu ya.
Ya dengan adanya search engine kita lebih mudah ya, lebih gampang sekarang mencari informasi. Ya nggak dulu seperti zamannya Pak Firdaus susah banget ya. Waktu belum ada mesin mencari, ya susah mencari referensi, mencari gambar, mencari teks ya. Kalau sekarang dengan adanya mesin mencari kita bisa gampang cari apa aja ada di internet ya. Mau misalnya kita mau translate ya bahasa Inggris, itu gampang sekali sekarang menggunakan Google ya. Tapi memang sekarang yang lebih domain itu Google ya untuk pencarian kata kuncinya, walaupun Google tidak mempunyai konten ya, beda dengan Yahoo. Kalau Yahoo itu masih punya konten ya. Misalnya coba kita ketikkan ya browsernya, misalnya sini Google. Nah Google seperti ini aja ya, Google ya, dia cuma ada kata pencarian. Beda dengan kalau kita pakai misalnya Yahoo. Coba kita ketik Yahoo, oke Yahoo. Nah Yahoo itu dia sediakan konten ya, jadi dia punya konten ya, konten, walaupun memang kontennya kadang-kadang adopsi dari beberapa halaman website lainnya ya. Nah ini Yahoo. Kemudian kita cek Bing ya, Bing. Oke, kita lihat Bing. Bing ini punyanya Microsoft ya, dan dia juga tidak mempunyai konten ya. Cuma Yahoo aja yang punya konten seperti ini ya. Tidak ada kontennya. Kalau Bing tidak ada konten ya sama Google. Tapi sekarang yang nomor satu kita atau saya bisa menggunakan Google untuk mesin pencari atau mencari data-data, teks, video dan lain-lainnya ya menggunakan Google. Terus kemudian apa sih fungsi dari search engine? Ya yang pertama di sini dengan adanya search engine mengindeks halaman konten situs website untuk alamat konten situs web yang berada di jaringan internet. Ya jadinya nanti kita bisa melihat macam-macam daripada situs atau website yang menyediakan bermacam-macam informasi daripada apa yang kita cari ya. Itu fungsi dari search engine. Terus kedua menyediakan informasi melalui kata kunci yang ingin kita cari ya. Jadi nanti misalnya kita menyimpulkan pengen apa sih kata kuncinya gitu ya, tinggal kita ketikkan aja nanti ya di browser Google-nya ya. Kemudian media pemasaran ya, media pemasaran bertambahnya ya, dengan bertambahnya pengguna internet yang makin banyak, sekarang orang sudah lebih banyak sekarang menggunakan website itu sebagai pemasaran ya. Apalagi sekarang udah banyak situs-situs penjualan ya, seperti Tokopedia ya, marketplace ada Tokopedia, kemudian ada Shopee ya, kemudian ada yang lainnya ya. Nah itu mereka menyediakan informasi ya. Nah misalnya kita ketik di sini ya, misalnya pada misalnya kita pengen misalnya misalnya mencari sepatu ya, sepatu sekolah ya. Nah di sini kalau kita lihat di sini adalah kata kunci ya, poin pertama ya, kata kunci yang kita bidik, kita cari sepatu sekolah. Maka di sini disediakan macam-macam apa ya, informasi tentang website mana aja yang jual sepatu sekolah ya. Di sini ada Shopee nomor 1 ya. Nah kebetulan di sini Pak Daus menggunakan aplikasi ya, namanya SEO Quick ya, add-onnya daripada Google Chrome ya. Jadi kalau kamu mau ketikkan di sini bisa aja ya. Ya, misalnya di sini kamu ketikkan misalnya SEO Quick ya, SEO Quick ini. Nah, ini tinggal di add-on aja ya. Saya kira add to Chrome ya. Nah, ini nanti tinggal kita klik aja. Nah, makanya nanti pada di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya halamannya ya. Nah, ini halamannya dia biasanya satu halaman itu berisi 10 alamat website ya. Nah, ini coba kita lihat. 9 ya, di sini 9. Jadi kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ya. Jadi satu halaman itu isinya ada 9 ya. Nah biasanya orang mencari ya di halaman yang pertama 1 sampai 10, nyebutnya top 10 ya. Jadi top 10 kata pencarian. Nah biasanya orang udah agak-agak males dia ke halaman yang kedua ya, gitu ya. Nah nanti kalau kita belajar SEO ya, search engine optimization ya, SEO. Nah bagi ini nanti kita lanjut lagi ya. Nah, ini banyak informasi ya. Nah dia bisa buat pemasaran, media pemasaran sekarang ya. Jadi kalau kamu punya website, kamu mau jual online ya, ada produk kemudian dijual online, nah itu nanti kamu akan belajar yang namanya SEO. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, pertemuan di slide berikutnya ya. Oke, search engine. Kemudian kita lanjut lagi cara kerja search engine. Yang pertama ada crawling ya, kemudian ada indexing dan ranking ya. Nah ini tiga ini ya, tiga ini yang nanti kita dasar daripada search engine. Nah apa itu crawling ya? Ya, crawling adalah tahapan search engine melakukan proses pengumpulan data untuk disimpan di database. Mereka langkah dilakukan bahkan sebelum pengguna mengakses website search engine tersebut. Ya, jadi crawling itu nanti tugasnya ya mengumpulkan halaman-halaman website ya yang kemudian disimpan dalam database-nya Google. Jadi pada saat dicari sudah langsung ketemu dengan teks atau video ya, bisa dicari. Kemudian selanjutnya indeks ya, ke indeks ya. Setelah banyak informasi database, search engine akan melaksanakan proses indexing ya. Jadi nanti setelah website kita ke indeks ya, website kita ke indeks, dicari dulu data-datanya oleh crawling, kemudian website kita baru bisa ke indeks di sistem Google-nya atau sistemnya mesin pencari ya. Nah kemudian nanti dari sini baru nanti ranking ya. Nah di ranking ini akan menampilkan beberapa halaman website ya, halaman website yang ke ranking. Nah seperti tadi pada ini ada rankingnya ya, sepatu sekolah. Nah ini urutannya. Nah ini sangat penting buat orang-orang yang belajar tentang SEO ya, search engine optimization. Jadi kalau udah halamannya ranking yang 1, ranking 2, orang ini biasanya mempengaruhi daripada penjualan ya. Kayak di sini Shopee nomor 1, kemudian masih Shopee, ketiganya baru Tokopedia. Berarti search engine-nya lebih unggul daripada Shopee, lebih unggul daripada Tokopedia di search engine-nya ya. Karena Shopee ada di halaman pertama ya rankingnya gitu ya. Oke. Kemudian di sini search engine automation. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya dasar ya. Search engine optimization adalah upaya mengoptimalkan website yang mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian. Potensi ini traffic crawling atau meningkat ya. Jadi nanti dengan adanya search engine kita bisa mengatur ya, kalau kamu nanti punya website, websitenya nanti bisa berupa blog ya, blog atau WordPress ya, kemudian ada juga Joomla ya. Nah itu adalah sistem CMS ya, Content Management System untuk membuat website ya. Kalau pada biasa pakai Joomla memang untuk pembuatan websitenya, ada juga menggunakan WordPress juga ya. Nah nanti biasanya website akan ke indeks ya, nanti berupa teks ya, gambar ataupun video. Nah biasanya SEO ini ada dua tipe ya, ada SEO on page, ada SEO off page. Jadi kebalikannya ya. Nah biasanya SEO on page itu kita biasanya mengatur halaman, mengatur link internal, mengatur teks ya, untuk bisa nanti ke indeks ya, jadi crawling nanti mencari, kemudian ke indeks, nanti website kita bisa meraih ranking 1 ya, ranking 1 di halaman pencarian daripada website. Nah kalau untuk buat jualan itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Kalau SEO fake ya, sistem kerjanya ya, dia biasanya kita memberikan link website kita ke beberapa website lainnya. Misalnya kayak kita mau berkomentar ya di blog orang lain ya, nanti itu akan mempengaruhi daripada
SEO fake ya, jadi mengirim link website atau blog kita ke halaman website orang lain. Oke, nah itu adalah daripada search engine ya. Jadi nanti silakan nanti search engine. Kalau tentang SEO itu lebih dalam lagi ya, kalau padahal biasa di sini ada namanya Google Console ya, atau Webmaster Tool ya, Webmaster Tool ya, untuk mengindeks daripada halaman website Padaus ya. Nah di sini kita nanti mendaftarkan ya. Nah ini Webmaster Tool atau Google Console ya, untuk bisa mengindeks halaman website. Nah nanti silakan nanti kamu mau belajar menjadi menjadi pakar daripada SEO, silakan belajar, karena memang itu salah satu bangsa kerja ya, yang lumayan mumpuni ya, artinya bergaji besar ya. Oke, ini ya salah satu ya, kita SEO ya. Nanti silakan nanti kamu pelajari sendiri ya, kamu ketik aja di Google apa yang kamu cari gitu ya, misalnya pelajaran atau lainnya ya, silakan nanti dicoba-coba. Oke, sampai sini dulu materi kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.